Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita ketemu dengan Kak Rosid, tentunya perwakilan dari pembina-pembina yang ada di SMA Negeri 1 Pundong, dan mohon untuk bisa bergabung sebaik mungkin dan diikuti dengan baik, karena pada hari ini kita akan mengawali kegiatan kepramukaan pada tahun ini, pada tahun 2021-2022, tentu tahun pelajaran baru yang tentunya kegiatan ini wajib untuk anak-anak kelas 10. Baiklah adik, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu ya. Ini saya yang hadir di sini, tentunya Kak Rosid Umardani. Kita manggilnya Kak karena dalam gerakan pramuka, dalam organisasi, adanya ada kakak dan adik. Nah, kakak ini biasanya diperuntukkan untuk memanggil orang-orang yang lebih tua. Kemudian adik diperuntukkan untuk orang-orang atau anggota pramuka yang berada di bawah umurnya atau generasi setelahnya. Nah, adik-adik semuanya, pada kesempatan ini tentunya pada perdana kita ketemu, tentunya mengawali kegiatan pramuka yang kebetulan pada hari ini Jumat tanggalnya 13 Agustus tahun 2021, dan besok pagi kita akan ada peristiwa yang sangat bersejarah, tentunya peringatan Hari Pramuka. Yang keberapa? Yang ke-60, karena lahirnya gerakan pramuka itu pada tahun 1961. Baik, ada dua hal yang perlu kita sampaikan kepada diri semuanya pada awal sekali kegiatan di saat hari ini. Yang pertama nanti akan kita sampaikan secara singkat, secara pokok tentang sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Kebetulan besok tanggal 14 Agustus, tepatnya hari Sabtu besok pagi, kita akan memperingati peringatan berdirinya atau terbentuknya gerakan pramuka yang ke-60. Ke-60 kalau orang pegawai ini sudah pensiun, tapi gerakan pramuka tetap terus. Nah, kemudian nanti yang tahap 2 kita akan coba jelaskan sedikit tentang mekanisme pembinaan penegak yang nantinya secara intern kita lakukan di SMA Negeri 1 Pundong. Baik, kita mulai dari yang tahap pertama tentang menyongsong Hari Pramuka yang ke-60 atau hari ulang tahun ke-60 pramuka atau gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Adik-adik semuanya, jelas pada waktu masih siaga, penggalang, masih ingat ya bahwa selalu dibahas tentang apa? Tentang sejarah berdirinya. Kakak akan mencoba nanti ya, kakak akan mencoba menjelaskan secara singkat sehingga nanti akan menuju kepada kegiatan-kegiatan kita di masa mendatang. Diawali dari awal bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda, namun dari 1000 bahkan banyak sekali kesengsaraan, itu ada beberapa hal yang positif juga ternyata. Salah satu peninggalan kita di negara pramuka adalah ketika Belanda ini ternyata juga membentuk suatu kelompok kepanduan. Nah, ini sudah lama sekali karena ini diawali tahun 1912. Nah, pemerintah Belanda ini membentuk yang namanya Nederland Pathfinder Organisasi atau yang sering kita sebut dengan NPO. Nah, ini yang menjadi anggota siapa? Masih di kalangan keluarga-keluarga atau mungkin masih kalangan pemerintah Belanda itu sendiri. Jadi rakyat Indonesia belum sama sekali belum masuk ke sana. Namun perkembangannya ini sangat pesat sekali karena bahwa Belanda sendiri mengakui bahwa
kegiatan kepanduan adalah satu-satunya yang bisa membentuk watak generasi muda itu yang lebih dewasa. Ternyata begitu. Kemudian tahun 1916 ini muncul juga kepanduan-kepanduan atau kelompok kepanduan yang dirintis oleh masyarakat-masyarakat pribumi. Tahun 1516 mulai ini yang pertama kali merintis adalah dari Keraton Solo. Rajanya waktu itu Mangkunegoro yang ke-7. Dengan membuat suatu kelompok kepanduan yang dinamakan hampir sama dengan yang NPO tadi, yaitu JPO, yaitu Java AVI atau Java ANSI ya, Java ANSI Pathfinder organisasi. Nah, dari sinilah keberanian masyarakat Indonesia yang dimulai dari Keraton Solo waktu itu, muncullah beberapa kelompok-kelompok kepanduan yang ada di kalangan tertentu, masih kalangan tertentu, belum menjadi masyarakat luas. Nah, maka dengan keberanian ini juga akan memicu ya, memberikan motivasi bagi kelompok-kelompok tertentu yang akan membuat satu kepanduan yang berbasis agama, politik enggak ya, masih waktu itu belum ke arah sana, agama seperti yang kita masih jumpai kalau di Muhammadiyah itu adanya HAWI. Ternyata ini pada tahun 1916 ke belakang ini sudah munculnya HAWI. Kemudian ada Pandu Kristen, Pandu Indonesia. Juga banyak sekali dari perkembangan-perkembangan ini menjadi beberapa kelompok kepanduan yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Ini menimbulkan suatu motivasi untuk berkumpul. Sehingga pada tahun 1941 itu mengadakan semacam jambore yang diadakan di salah satunya ya tahun 41 itu di Yogyakarta dengan bahasa Indonesia. Dinamakan Perkemahan Kepanduan Indonesia. Nah, ini akan membuat satu motivasi kembali bahwa munculnya kepanduan yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para kalau dulu mengatakan bahwa para masyarakat yang berada di tingkat atas yang masih ada kaitannya dengan Belanda waktu itu. Ini memang ada keuntungan besar bahwa mereka akan memberikan satu lisensi atau semacam perizinan untuk mengadakan satu kegiatan kepanduan. Ini juga tidak lepas bahwa antara Belanda dan Indonesia atau masyarakat pribumi ini menjadi bersama dalam meningkatkan di dunia kepanduan. Kemudian ternyata dari perkemahan kepanduan Indonesia ini menjadi suatu hal yang menjadi semacam satu hal yang menjadi permasalahan. Sehingga nantinya pada tanggal 29 Desember 45 setelah merdeka berarti ya. Setelah merdeka ini ada namanya Kongres Persatuan atau Kesatuan Kepanduan yang akhirnya ini menjadi satu pembentukan kembali, kesatuan kembali, yaitu Pandu Rakyat Indonesia. Jadi fungsinya adalah menyatukan dari berbagai perpecahan tadi. Pandu-pandu atau kelompok-kelompok pandu dijadikan satu menjadi PRI. Tapi maaf, 1941 ke atas ini masih masih mengalami perpecahan-perpecahan. Maaf karena masih dalam masa-masa penjajahan juga. Sehingga terpecah lagi. Sehingga setelah Indonesia merdeka, ini ternyata Insinyur Soekarno juga Hamengkubuwono ke-9 ini menjadikan satu dari beberapa perpecahan tadi menjadi nama satu yaitu Pramuka. Nah, jadi berbagai kepanduan yang mengalami perpecahan lagi tadi disatukan lagi oleh Insinyur Soekarno dan Hamengkubuwono ke-9 ini menjadi nama Pramuka waktu itu.
Dan dari perkembangan demi perkembangan, ya, karena waktu itu Insinyur Soekarno membentuk suatu kepanitiaan dalam hal ini. Agar apa? Agar pramuka ini benar-benar menjadi kesatuan, tidak terpecah-pecah lagi. Akhirnya diterbitkan Kepres nomor 238 tahun 1961. Nah, ini bulannya Mei. Mei, yaitu tahun 1961. Kemudian perkembangan lanjut, ya, karena ada panitia tadi, panitia yang fungsinya adalah menyatukan, memampatkan sehingga ini menjadi satu kesatuan kepanduan dari Indonesia, menjadi pramuka tadi, yang akhirnya disetujui oleh beberapa kelompok, yang salah satunya adalah Hamengkubuwono ke-9, kemudian Priyono dan kawan-kawan. Ini menjadikan nama lagi dalam satu organisasi namanya Gerakan Pramuka. Kenapa disebut dengan Gerakan Pramuka? Memang ini mengalami beberapa perjalanan yang serius. Sehingga pada tanggal 14 Agustus, tepatnya tahun 1961, secara resmi oleh Insinyur Soekarno, Gerakan Pramuka ini dikenalkan oleh masyarakat dalam upacara besar yang dilaksanakan di halaman Istana Negara. Di sana, ya, di sana Insinyur Soekarno memperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia, dan tepat pada hari itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diberikan amanat, diberikan satu panji Gerakan Pramuka atau panji Tunas Kelapa, dan hari itu juga menjadi Kakuarnas yang pertama. Maka jelas dalam kalangan dunia atau kepanduan atau kepramukaan, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini sering dijuluki dengan Bapak Pramuka Indonesia. Kalau ada pertanyaan, siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, inilah kenapa tanggal 14 Agustus selalu kita peringati menjadi hari lahirnya Pramuka atau Hari Pramuka Indonesia. Dan kebetulan untuk besok pagi umurnya sudah 60 tahun. Dirgahayu Pramuka Indonesia dan jayalah selalu. Tapi tanpa adik-adik semua yang sekarang ini bersemangat untuk mengikuti kegiatan pramuka, apa artinya? Nah, untuk itu hari ini pada awal kegiatan ini akan kita jelaskan coba, karena adik-adik masa-masa perpindahan dari golongan, dari penggalang kemudian ke penegak. Apa yang disebut penegak? Pada waktu masa orientasi siswa atau perkenalan siswa baru kemarin kita sampaikan jelas bahwa umur kita sudah dianggap dewasa oleh masyarakat. Ini dinamakan umur-umur yang sudah harus bisa menyesuaikan diri di masyarakat. Jelas dari siaga, penggalang, dan penegak, ini sesuai dengan Kepres 238 adalah salah satu yang paling cocok untuk mendidik generasi bangsa adalah Gerakan Pramuka. Ini ya, siaga, penggalang, dan penegak. Kemudian penegak, kenapa kita sebut penegak? Ya inilah, dari sisi jasmani rohani itu kita sudah harus bisa ditegakkan. Harus mampu untuk memimpin dirinya sendiri yang nantinya sebagai bekal untuk memimpin di masyarakat. Nah, untuk itu adik-adik kita jelaskan mekanisme pembinaannya seperti dalam kurikulum K13 dalam Permendiknas nomor 3 tahun 2014. Ini jelas karena berdasarkan Kepres 238 tadi, pramuka atau ekstra kegiatan kepramukaan ini diwajibkan di sekolah.
sekolah. Kemarin sudah kita jelaskan itu juga. Nah, ada 3 tahapan atau 3 sistem atau metode dalam pembinaannya, diantaranya adalah blok, aktualisasi, dan reguler. Secara pokok kita berikan pengulangan kembali. Blok itu hanya sekali 2 kali secara kolosal diberikan oleh sekolah bersama-sama itu. Tapi waktunya juga hanya 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa. Seperti apa? Penerimaan tamu ambalan, kemudian ada perkemahan akhir tahun, perkemahan Sabtu dan Minggu atau perkemahan 1 hari itu bisa. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi. Aktualisasi ini kegiatan rutin sebagai jadwal rutin dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan rencana pembelajaran atau rencana kegiatan yang telah ditetapkan atau dimusyawarahkan sebelumnya oleh pelaksana. Siapa pelaksananya nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga itu reguler. Reguler ini sukarela. Sukarela artinya bahwa menjadi anggota gerakan pramuka ini sukarela. Jadi tidak unsur paksaan. Yang di K13 khususnya kelas 10, kelas 10 ya. Kelas 10 itu pada blok dan aktualisasi. Itu wajib. Kemudian yang reguler ini kita berikan untuk adik-adik di kelas 12. Aktualisasinya nanti adalah ke dalam kepengurusan Dewan Ambalan. Nah, di sini kita mulai mengenal adanya Dewan Ambalan itu di tingkat penegak. Kalau dulu ada Dewan Penggalang. Kalau Dewan Penggalang ini sesuai dengan kebijakan pembina saja sebenarnya. Kalau Dewan Ambalan jelas. Aturan kita adalah pelaksanaan pramuka secara reguler. Kemudian yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik, bagaimana sistemnya, bagaimana metodenya ketika kita melaksanakan kegiatan pramuka. Tidak jauh lepas dari ketika kita pelaksanaan di tingkat penggalang. Ya, jelas tidak jauh. Ini sistemnya dapat kita gambarkan di sini. Dalam mekanisme pembinaannya antara pembina dan anggota atau pembina dengan adik didik, ini ada persentase peran sertanya atau apa ya namanya, dapat dikatakan ranah pembinaannya. Ini nanti dasarnya adalah trisat ya. Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan. Ini di sini adalah ranah dari pembina. Kalau siaga itu hanya 20%. 25% perannya. Sehingga yang 75% ini miliknya pembina. Kemudian yang penggalang itu tingkat SMP atau SD kelas 5, 6. SMP kelas 1, 2, 3. Ini penggalang, ini peran sertanya adalah 50%. Yang 50% adalah pembina. Sedangkan yang kita, yang penegak, ini ada di sini. Penegak Pandega ya, kita lepaskan nanti kalau Pandega Anda di kuliah. Kalau masih aktif. Nah, peran Anda itu nanti di 75% ini. Yang 25% ini adalah pembina. 25% hanya pembina. Pembina hanya mengarahkan, memberikan motivasi, mendampingi, meluruskan. Tetapi segala program kegiatan ini berada di 75% penegak. Lewat apa pengelolaannya? Tadi kita jelaskan lewat kepengurusan Dewan Ambalan. Maka kalau Anda nanti lihat, kenapa pembinanya kok hanya ada di belakang, sedangkan yang aktif adalah penegak atau kakak-kakaknya yang menjadi Dewan Ambalan. Di sini loh dasarnya. Ini mohon pada awal ini harus kita jelaskan dulu. Karena sering terjadi di sekolah lain, pembinanya ra ngopo-ngopo begitu. Bukan begitu. Kok jadi malah kakak-kakak yang aktif? Bukan begitu. Memang dalam aturannya seperti ini. Nah, maka sekali lagi Dewan Ambalan sangat penting perannya dalam kegiatan adik-adik semua nanti. Nah, maka tadi dalam reguler tadi adalah sukarela.
Mekanisme nanti setelah adik-adik tahu, setelah adik-adik sudah menjadi anggota secara resmi, karena nanti ada tahapannya. Kenapa Dewan Ambalan? Sambil jalan pasti akan tahu. Ini ya, nih. Lah, dasarnya ini apa toh? Kalau siaga kan Dwi Dharma, ya, yang persentasenya 75% ada di ayah dan bundanya. Kemudian penggalang 50%, 50% jelas. Dalam satya yang kedua, masih ingat enggak? Ikut serta membangun masyarakat adalah miliknya penegak dan mandega. Dan yang 50% miliknya penggalang itu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Bedanya itu. Ini menjadi sumber referensi. Kenapa 50%? Kenapa 75%? Loh, kok iya? Karena tadi dari awal penegak itu adalah pramuka atau anggota pramuka yang sudah dewasa. Sehingga tidak lagi mempersiapkan diri membangun masyarakat, tetapi ikut serta membangun masyarakat. Ini loh. Maka dari itu adik-adik, kegiatan kita nanti yang memberikan instruksi, yang akan memberikan kegiatan, yang akan memberikan materi, ini pembina bersama Dewan Ambalan. Tapi nanti semuanya mayoritas yang akan memberikan instruksi adalah Dewan Ambalan. Karena ini. Nanti adik-adik yang setelah di kelas naik kelas 11 bisa gabung dalam pramuka reguler yang sukarela, yaitu Dewan Ambalan. Ini ya yang perlu kita kaji hari ini. Paling tepat adalah ketika menjadi pramuka yang lebih dewasa. Kemudian sistem kita nanti tetap seperti di penggalang SKU dan TKU. Sama. Kurikulumnya itu. Jadi Dewan Ambalan pun nanti akan merencanakan kegiatan-kegiatan itu mengacu ke arah itu. Jadi tidak semaunya. Kemudian Dewan Ambalan itu juga walaupun memberikan materi tetap nanti di bawah pembina yang ada di sini. Ingat adik-adik, nanti besok ya akan kita kenalkan beberapa pembina yang akan mendampingi kita selama kegiatan. Salah satunya nanti insya Allah Kak Rosid. Kemudian yang pembina putri adalah Kak Tuti. Ya, Kak Tuti juga salah satu guru di SMA Negeri 1 Bundong. Kemudian nanti yang dari luar ada Kak Adi dan Kak Umar. Ini yang nanti akan bersama-sama dalam kegiatan kepramukaan di SMA kita. Ya, ini ya yang perlu kita jelaskan pertama. Kemudian yang kedua, tetap seperti di penggalang kita akan membentuk satuan kelompok. Ada terbesar dan terkecil. Cuman kalau di penggalang kita kan ada namanya regu ya. Regu itu antara 8 sampai 10. Bahkan ada yang kebijakan 12. Di penggalang nanti di penegak nanti sudah berbeda lagi. Kita batasi antara 6 sampai 8. 6 sampai 8 anggota saja. Kenapa? Ya tadi, karena kita dianggap dewasa, saya kira dengan 6 atau 8 itu mampu untuk memecahkan permasalahan dalam satu kelompok. Kemudian dari kelompok terkecil itu akan kita berikan nama sesuai dengan yang sudah disampaikan kemarin. Dewan Ambalan sudah mencoba mulai untuk membuat suatu kelompok. Bahkan Kak Tuti mungkin sudah menyampaikan ke adik-adik ya. Kalau belum, ini segera minggu ini akan kita bagi menjadi kelompok satuan terkecil yang disebut dengan sangga. Bukan regu lagi, tapi sangga. Namanya apa? Nanti akan kita sampaikan ke adik-adik semua dalam latihan. Ada perintis, pendobrak, pelaksana. Nanti yang akan menentukan adalah musyawarah. Maka tolong adik-adik segera nanti aktif mulai minggu depan. Kita sudah mulai untuk kegiatan walaupun masih secara daring. Ini mohon aktif. Kemudian
Yang perlu kita sampaikan lagi bahwa masa pandemi ini dari pihak sekolah juga masih mewajibkan kegiatan ini kegiatan daring. Toh seandainya nanti akan dilaksanakan secara tatap muka hanya terbatas. Jadi dibuat jadwal-jadwal beberapa orang. Seperti kalau kemarin kita pengambilan buku itu juga dijadwal berapa orang. Ini dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Ini demi baik kita semua. Nah, setelah nanti ada tatap muka, walaupun terbatas, kita mengikuti. Sekolah tentu akan memberikan kebijakan, sekolah tentunya akan memberikan satu solusi yang terbaik untuk kegiatan ini. Tapi sementara ini kita masih daring, nanti kalau ada tatap muka juga. Yang tahun kemarin juga kita masa pandemi tetap berjalan adik-adik. Jangan ada yang menyampaikan tidak berjalan, tetap kita eksis. SMA Pungdong tidak pernah berhenti kegiatan pramuka. Mulai dari pandemi dulu ya sampai kemarin tahun yang ini atau kakak yang sekarang kelas 3 ini tetap berjalan. Dan saat ini pun kita sudah akan mulai Jumat yang akan datang ya, karena jadwal kita adalah hari Jumat, jamnya jam 13 setelah pelajaran kita selesai. Nanti kalau di tahun-tahun yang akan datang sudah mulai tatap muka ya pokoknya selesai kegiatan itu. Atau bahkan kalau habis asar ya habis asar. Kita tunggu tanggal mainnya saja, nanti kita yang akan menyesuaikan juga. Ingat ya, 75%. Sehingga apa kegiatan yang menarik bagi kita usulkan. Nanti Dewan Ambalan yang akan mengolah lagi. Ya. Ini tanpa adik-adik punya kreativitas, tanpa adik-adik punya usulan, ya nanti apa artinya? Karena kegiatan ini adalah sekali lagi dari kita untuk kita. Oleh siapa? Oleh kita. Dari kita atau dari penegak untuk menegak. Oleh penegak itu sendiri. Jadi kakak hanya mendampingi, memberikan motivasi, memberikan arahan. Yang di lapangan nanti yang melaksanakan kegiatan nanti itu. Nah, siapa yang sekali lagi yang memberikan instruksi dan memimpin Dewan Ambalan? Ini ya dari ya yang perlu kita ketahui teknisnya seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah tujuan, fungsi dari pelaksanaan kegiatan pramuka ini harus tetap kita pegang baik-baik. Jangan keluar dari koridor itu. Jelas yang menjadi acuan kita adalah ketika pramuka masuk dalam kurikulum sekolah, ya kita menyesuaikan kurikulum yang ada. Walaupun pramuka nanti ada kurikulumnya, tetapi acuan yang paling utama adalah ketika kita mengikuti regulasi yang ada di kurikulum sekolah. Pada awal tahun 2010 itu sudah mulai ke arah itu sebenarnya. Tapi tidak usah kita kembali ke sana, tetapi yang paling aman adalah ketika kita menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kemudian seragam. Sekali lagi maaf, seragam ini perlu kita bahas ya. Seragam sebenarnya kita bahas. Ada perbedaan antara yang ada di penggalang dengan yang ada di penegak. Ini jelas kalau Anda bisa buka di Google atau Anda bisa lihat aja ketika kakak Anda yang SMA itu mengenakan seragam yang berbeda. Celana panjang jelas bagi putra, kemudian rok panjang juga jelas bagi mereka yang Muslim. Tapi rata-rata sekarang banyak yang sekolah memberikan kebijakan untuk agar semuanya yang cewek atau yang putri atau anggota putri itu Muslim. Kemudian baju pramuka putri, kalau dulu maaf sebelum tahun 2010 itu ada talinya ya, yang putri masih ingat ya, itu untuk mulai tahun 2010 sudah tidak lagi. Termasuk setangan leher, kalau dulu ada pita leher, sekarang mengenakan setangan leher sama dengan putra. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Ini jelas. Kemudian yang pakai kerudung bagaimana, Kak? Besok akan kita sampaikan bagaimana cara mengenakan seragam pramuka yang paling aman, paling praktis. Kalau anak-anak muda paling modis begitu ya. Modis tapi tidak seksi, tapi modis yang katanya membuat kita gagah, kemudian performan dari anggota pramuka kita akan menjadi satu menunjukkan karisma yang benar-benar mantap kita. Besok dari Dewan Ambalan akan memberikan contoh. Itu ya.
seragam jelas berbeda. Kemudian untuk apalagi ya yang kita sampaikan lagi, yang paling pokok saja, karena sifatnya kita hari ini adalah membuka. Oh ya, selalu aktif mengikuti kegiatan. Kenapa? Karena ekstra atau nilai ekstra kepramukaan itu akan masuk dalam nilai rapot. Dalam predikat tentunya ya, tidak angka tapi predikat A, B, C, D, E. Nah, maka jangan sampai nanti anggota atau adik-adik itu memiliki nilai C, bahkan D, apalagi E. Karena untuk nilai C ini nanti jelas ini satu syarat untuk tidak naik kelas. Maka minimal untuk kegiatan ini karena kegiatan wajib, ingat tahun 2014 63 nomornya itu Permen Dikbud yang mewajibkan kegiatan kepramukaan untuk adik-adik semuanya. Ini yang perlu kita sampaikan pada awal perkenalan ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa selalu atensi atau bisa bertanya, boleh saat ini. Sehingga nanti kita bisa akan terbuka. Kita kasih waktu tidak lama saja karena kita waktunya terbatas. Kalau kita lihat di sini banyak sekali yang atensi. Silakan tanya terutama masalah mekanisme pola pembinaan yang ada di sekolah kita ini. Sedikit ya perkemahan ya, perkemahan penegak ya, sambil menunggu ada yang bertanya. Perkemahan penegak itu selalu kita laksanakan. Yang jelas karena kita satya yang kedua tadi berbunyi ikut serta masyarakat. Ini paling tidak ya 75% ini bakti kepada masyarakat. Jadi kita upayakan ke depan ini semakin ke arah ini. Jadi kalau kita kenal dengan kuliah kerja nyata KKN di masyarakat itu, lah bentuknya pramuka yang dewasa itu nanti kemahnya seperti itu, benar-benar berada di masyarakat, membantu kegiatan masyarakat. Tidak hanya dirinya sendiri di perkemahan, masak tinggo dewe, kegiatan tinggo dewe, bakti sosialnya hanya sedikit. Nah, nanti akan kita tingkatkan bahwa yang di Pundang itu nanti bahkan sampai 75% ini untuk bakti masyarakat. Ya, tunggu saja nanti tanggal mainnya seperti apa. Sehingga benar-benar bahwa pramuka yang ada di Pundong ini benar-benar sesuai dengan trisakti yang kedua tadi. Dan ini, kalau yang mengadakan kemah di bumi perkemahan A misalnya begitu. Di sana kita hanya kegiatan yang sifatnya bersama-sama, hanya untuk diri saya sendiri. Bakti sosialnya yang secara nyata itu belum terwujud. Nah, nanti mohon kesediaan dari adik-adik ini untuk ke arah sana. Punya usulan apa, punya apa ya semacam kontribusi apa untuk pramuka kita ini. Ada pertanyaan nih dari siapa ini? Nah, ya. Kak, berarti itu ya. Kak, berarti itu besok pramukanya melalui tatap muka ya? Apakah tetap dijadwal? Misalnya jam segini kelas ini, jam segini kelas ini. Oh ya, oke. Nah, mengenai jadwal ya, jadwal jelas. Sementara ini kita daring ya, belum tatap muka. Kita daring. Menyesuaikan, tadi saya jelaskan. Menyesuaikan dengan instruksi yang di sekolah, kegiatan KBM di sekolah. Kita sementara masih daring. Kemudian jadwalnya akan kita coba nanti kalau pakai live streaming, kalau kita menggunakan seperti Zoom, karena kapasitasnya kalau Zoom itu biasanya kan terbatas, hanya 100 orang. Berarti perlu ada pembagian jam. Ya paling tidak 2 atau 3 waktu lah, nanti akan dibagi oleh Dewan Ambalan.
Ini sementara kalau mau Zoom meeting. Kalau nanti live streaming atau menggunakan YouTube itu bisa secara bareng-bareng, tidak apa-apa itu. Kemudian kalau nanti sekiranya sangat perlu sekali untuk tatap muka, seperti yang pada bulan-bulan kemarin, tatap muka, tetap kita laksanakan tatap muka, tetapi tetap prokes, ya. Kita tetap selalu jaga ini protokol kesehatan harus kita patuhi. Kalau kemarin mekanismenya adalah dengan dijadwal per 5 sangga. Ada satu hari ada 3 sampai 5 waktu. Seperti itu. Nah, ini yang ngatur nanti jadwalnya ada Dewan Ambalan. Dewan Ambalan akan mengatur demikian rupa, seandainya 1 kegiatan daring, 2 kegiatan tatap muka. Tapi untuk sementara ini tatap muka belum bisa kita laksanakan. Kita tunggu aja nanti kebijakan pemerintah, ya, kita mengikuti saja. Ya, kita berdoa bersama-sama Dede agar pandemi ini cepat selesai, biar kita juga bisa ketemu semuanya dalam kegiatan yang tentunya juga bersama-sama. Pengen kita akan seperti itu. Yakin pengen kita akan seperti itu. Maka kita berdoa bersama agar ini nanti selesai. Ini ya yang perlu kita sampaikan. Ada lagi mungkin? Begitu ya. Kalau kita sudah ya? Belum ya? Oh, ya. Oke. Oke, silahkan. Masih ada, silahkan. Itu ya. Sehingga ya kita tunggu. Zoom meeting dan Meet, Google Meet itu hanya terbatas. Tapi kalau yang premium kayaknya bisa ya, Pak Ilu ya. Kalau yang premium kita bisa. Ya, pokoknya sekolah selalu dukung untuk kegiatan sehingga kita tidak akan terpecah-pecah lagi. Ya, kalau kita terpecah-pecah itu susah, apalagi dalam masa-masa seperti ini kita susah. Bapak Ibu guru, kakak pembina itu juga sebenarnya tidak bisa ketemu sama anak-anak, sangat susah. Kenapa? Komunikasi kita terbatas. Ya kan? Sama anak-anak, adik-adik sama. Sekolah ya gabut ya jelek semua. Semoga ini bisa berangsur membaik sehingga kita bisa sekolah lagi. Jelas kita prihatin semua. Belum ada ya? Oke. Saya kira yang kita sampaikan itu dulu sebagai pembukaan sekaligus menyongsong hari atau peringatan ke-60 Hari Pramuka Indonesia yang pada besok pagi itu ya, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Kita ucapkan selamat dan kita ucapkan tetap eksis dalam kegiatan pramuka untuk adik-adik semuanya, menjadi anggota pramuka di gugus depan kita ya, di kuartir cabang Bantul, karena untuk SMA Negeri 1 Pundong ini di bawah kuartir cabang Bantul. Ini, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya, tentunya adalah yang menjadi anggota pramuka di gugus depan SMA Negeri 1 Pundong. Demikian yang perlu kita sampaikan. Besok kita lanjutkan lagi untuk ngobrol, untuk selalu berbincang dalam masalah ini, karena mau tidak mau tanpa adik semuanya apalah artinya gerakan pramuka kita. Kita tunggu atensi dari adik semuanya, kita tunggu kontribusi dari adik semuanya, dari penegak untuk penegak dan oleh penegak. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.